Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya dapat, hadir kembali di ruangan belajar kita. Eee, Baik, perkenalkan, nama saya Mudaimin, SUT MPD. Saya salah satu dosen program studi pendidikan agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Dato Karangapalo. Apa kabar teman-teman mahasiswa pada pagi hari ini menjelang siang hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Baik. Teman-teman mahasiswa, insya Allah topik pada hari ini, kita akan membahas, pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, di mana sebuah topik yang mendasar yang menjadi pondasi bagi seluruh konsep dan praktik pendidikan Islam. Mungkin teman-teman mahasiswa akan bertanya, mengapa kita perlu mempelajari filsafat? Bukannya kita ingin menjadi seorang guru bukan tapi bukan seorang filsuf, ya kan? Pasti teman-teman pasti akan bertanya seperti itu. Pertanyaan ini sangat relevan, namun, mari kita bayangkan, ibarat pendidikan tanpa filsafat, itu ibarat, suatu bangunan yang tanpa pondasi. Bisa saja berdiri, suatu bangunan bisa saja berdiri, tetapi kalau suatu bangunan tanpa pondasi, yakin, suatu bangunan tersebut akan roboh ketika dihantam oleh perubahan zaman dan krisis nilai. Oke, mari kita, pahami bersama. Filsafat pendidikan Islam itu bukan sekedar kumpulan teori buku, teori kaku. Ia merupakan kerangka berpikir yang sangat mendalam, yang mana, akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan yang mendasar. Misalnya, eee, apa hakikat manusia sebagai peserta didik? Kemudian, apa peran sejati pendidikan dalam Islam? Kemudian, apa tujuan utama pendidikan dalam pandangan Islam? Dan, bagaimana menyusun kurikulum strategi pembelajaran yang selaras dengan syariat sekaligus relevan dengan tantangan zaman. Kita yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut, eee, akan kita bahas dalam, 2 bagian utama hari ini. Yang pertama itu terkait masalah, pengertian filsafat, dan pendidikan Islam. Nah, di sini mari kita lihat, kata filsafat pendidikan Islam itu terdiri dari 2 kata, filsafat dan pendidikan Islam. Nah, kita akan membahas terkait masalah pengertian filsafat di sini. Kita akan membahas masalah apa itu filsafat. Nah, filsafat itu adalah, eee, suatu pemikiran yang mendalam, logis, kritis, serta menyeluruh terhadap realitas pengetahuan dan nilai. Kalau kita berbicara filsafat, berarti kita akan berbicara, satu kata yang, berasal dari bahasa, Yunani kuno, yang mana kata filsafat itu dibagi terda apa, kata filsafat itu, dapat, apa yang seperti kami katakan tadi bahwa kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu, philosophos atau apa, filosofia. Yang mana kata filosofia itu terbagi 2 yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, sedangkan sophia berarti adalah kebijaksanaan. Maka kalau kita, gabung menjadi filosofia berarti adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Teman-teman mahasiswa yang, berbahagia pada pagi menjelang siang hari ini, eee, kata filsafat itu menuntut kita untuk, bertanya. Kenapa kami katakan bertanya?
Karena kata filsafat itu memang kita selalu diajarkan untuk bertanya, selalu mencari sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu muncul seperti kalau misalnya, apa itu hakikat sesuatu, mengapa demikian, bagaimana seharusnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul di dalam, apa yang menuntut kita untuk selalu bertanya-tanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait masalah tadi pertama masalah filsafat, sekarang kita akan membahas terkait masalah, pengertian pendidikan Islam. Oke, di sini, kata pendidikan Islam itu adalah, eee, salah satu proses atau pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Di mana pendidikan Islam itu menuju kesempurnaan atau biasa disebut adalah insan kamil. Biasa juga ada yang menyatakan bahwa manusia seutuhnya berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Pendidikan ini akan mencakup, dalam aspek-aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Di mana akan berdasarkan, di mana dasarnya adalah, itu adalah Al-Quran dan hadis, serta pengalaman-pengalaman historis umat Islam. Jadi, kalau kita urai, kita simpulkan dari pengertian filsafat dan pendidikan Islam, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat pendidikan Islam itu adalah, kajian filosofis terhadap prinsip, nilai, dan praktik pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Di sini dia mengintegrasikan antara wahyu dan akal. Kenapa mengintegrasikan antara, wahyu dan akal? Di mana akan membahas, secara mendalam yang memahami manusia itu sendiri, manusia, ilmu, dan tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam itu menjadi kerangka dasar dalam, merancang dan mengembangkan sistem pendidikan, yang Islami. Mungkin seperti itu, kawan-kawan mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait, ruang lingkup pendidikan Islam. Di mana, ruang lingkup ini akan mencakup berbagai aspek-aspek yang mendasar yang menjadi, kajian utama untuk memahami dan mengembangkan pendidikan Islam itu secara komprehensif. Ruang lingkup di sini yang kami maksud sini, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sini yang kita maksud itu ada beberapa. Ada, yang pertama itu terkait masalah, hakikat pendidikan Islam. Yang mana hakikat pendidikan Islam di sini menganalisis konsep pendidikan Islam secara filosofis. Sehingga bisa membandingkan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan lainnya. Hakikat pendidikan Islam sini membahas terkait masalah beberapa tujuan dasar dan karakteristik utama. Karakteristik utama yang kami maksud sini adalah karakteristik utama pendidikan Islam. Selanjutnya ada kajian ontologis atau hakikat realitas. Di mana kajian ontologis ini akan membahas, hakikat manusia menurut Islam sebagai subjek pendidikan yang akan menjelaskan posisi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Kita akan menempatkan, di sini sebagai, alam sebagai bagian dari, konteks pendidikan menuju, insan kamil yang seperti kita bahas di awal tadi, atau manusia seutuhnya, atau kata lain manusia yang sempurna. Selanjutnya, ada kajian epistemologis atau sumber pengetahuan, di mana kajian epistemologis di sini menelaah sumber, pengetahuan, wahyu, akal, intuisi, dan pengalaman.
yang akan mengkaji cara memperoleh ilmu menurut Islam. Sehingga akan menjelaskan hubungan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Selanjutnya ada kajian aksiologisnya. Nah, yang dimaksud sini kajian aksiologis itu adalah nilai dan tujuan pendidikan. Yang akan menjelaskan nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam. Seperti tauhid, akhlak, ibadah, keadilan. Sehingga akan mendapatkan nantinya tujuan akhir itu untuk seperti kita katakan adalah tujuan akhir itu untuk membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna atau manusia seutuhnya. Yang bahasa di apa kalau di pendidikan itu adalah insan kamil. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada istilah komponen pendidikan Islam. Komponen-komponen pendidikan Islam ini itu ada pendidikan, ada peserta didik, ada materi, ada metode, dan ada evaluasi. Kalau pendidikan itu dia akan berbicara kualifikasi dan karakter pendidikan yang ideal dalam Islam. Kalau peserta didik itu akan membicarakan hakikat anak didik dan peran aktif dalam pembelajaran. Kalau materi itu adalah kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, sedangkan metode itu adalah strategi pembelajaran sesuai ajaran Islam. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah prinsip dan nilai-nilai dalam penilaian hasil belajar. Nah, itu akan hasil akhir untuk evaluasi. Selanjutnya yang keenam itu adalah kita akan membicarakan tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam, di mana tokoh-tokoh ini akan menelaah di mana tokoh-tokoh ini kita akan menelaah pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Khaldun, ada Al-Farabi, kemudian ada Ismail Raji Al-Faruqi, dan yang terakhir itu adalah Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang akan kita bahas di dalam pendidikan Islam. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah tantangan dan implementasi. Di mana tantangan dan implementasi ini akan mengkaji tentang tantangan pendidikan Islam di era modern, globalisasi, sekularisme, dan disrupsi, disrupsi digital. Nah, tokoh-tokoh yang kami sebutkan tadi itu adalah termasuk di dalam tokoh-tokoh yang di era-era di era globalisasi, sekularisme, kemudian disrupsi digital. Nah, kemudian selanjutnya di mana nanti tantangan yang dan implementasinya nanti akan menjelaskan relevansi filsafat pendidikan Islam dalam kurikulum nasional. Sehingga akan mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan yang berkelanjutan. Nah, baik kawan-kawan mahasiswa, dengan ini yang terakhir dengan memahami filsafat pendidikan Islam, artinya kita tidak hanya menjadi pengajar, tetapi kita juga menjadi salah satu pendidik yang sadar akan makna dan tujuan dan proses pembelajaran. Mungkin cukup yang materi kita yang kami sampaikan pada materi ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.